Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, yang terhormat Bapak Pengampu mata kuliah Pengauditan 2 yaitu Pak Farhan. Kali ini kita akan membahas salah satu kasus keuangan di Indonesia, yaitu skandal Asabri. Bayangin aja, dana pensiun prajurit yang seharusnya aman buat hari tua malah disalahgunakan dan dibikin negara rugi sampai 22 triliun. Gimana ceritanya bisa sebesar itu, siapa yang terlibat, dan gimana cari audit bisa membongkar semuanya. Yuk kita bahas satu-satu. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Reza Priyansah dengan NIM 230 90 150 10 60. Tapi sebelum kita bahas siapa saja yang main di balik kasus ini, kita kenalan dulu sama Asabri. Ini tuh perusahaan apa sih dan kenapa bisa sampai nyangkut korupsi? Asabri adalah BUMN yang bertugas mengolah dana asuransi sosial dan pensiun bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN di lingkungan Kementerian Pertahanan. Tapi bukannya dikelola dengan aman, dana pensiun itu malah disalahgunakan lewat investasi bodong dan manipulasi laporan keuangan. Skandal ini mencuat pada tahun 2020 dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 22 triliun. Nah, setelah tahu latar belakangnya, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Siapa saja sih orang-orang yang diduga jadi dalang di balik kerugian triliun ini? Kasus ini melibatkan sejumlah nama besar, termasuk mantan Direktur Utama Asabri, Legend Sony Wijaya, serta dua pengusaha yang juga terseret dalam kasus Jiwasraya, Beni Jokro Saputro dan Heru Hidayat. Selain mereka, ada juga jajaran direksi Asabri lainnya, manajer investasi, dan beberapa perusahaan sekuritas. Mereka diduga bekerja sama untuk membeli saham-saham bermasalah demi keuntungan pribadi. Nah, bukan cuma soal siapa yang terlibat, tapi penting juga kita pahami bentuk pelanggaran dan manipulasi seperti apa yang mereka lakukan. Bentuk pelanggaran yang mereka lakukan yang pertama itu investasi pada saham gorengan. Asabri menempatkan dana pensiun prajurit pada saham-saham yang nilainya sengaja dimainkan oleh pihak tertentu. Saham ini terlihat naik di awal, tapi sebenarnya tidak memiliki fundamental yang kuat. Akibatnya, saat harga anjlok, nilai investasi Asabri ikut anjlok dan menyebabkan kerugian besar. Pelanggaran yang kedua itu mereka melakukan manipulasi laporan keuangan. Laporan keuangan Asabri dibuat seolah-olah tidak ada masalah. Nilai investasi yang sebenarnya rugi justru dicatat seolah-olah masih bernilai tinggi. Ini membuat kondisi keuangan terlihat sehat padahal sudah bermasalah sejak lama. Dan yang ketiga itu tidak ada uji kelayakan, investasi dilakukan tanpa analisis yang jelas, langsung ditaruh ke saham-saham yang tidak layak. Mereka juga melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Ada dugaan dana sengaja dialirkan ke pihak tertentu dan disamarkan agar jejaknya hilang. Nah, terus gimana semua kebusukan ini bisa ketahuan? Disinilah peran auditor jadi super penting. Setelah skandal ini mencuat, BPK langsung melakukan audit investigatif untuk menelusuri jejak keuangan Asabri. Hasil audit menunjukkan bahwa laporan keuangan telah dimanipulasi agar terlihat sehat, padahal investasi ditempatkan pada saham-saham yang bermasalah yang nilainya terus turun. Audit juga mengungkapkan bahwa masalah ini sudah terjadi sejak tahun 2012. Bukan hanya dalam 1 tahun saja, auditor menemukan adanya pencatatan tidak wajar, penyimpanan kebijakan investasi, dan hubungan mencurigakan antara pengelola dana dan pihak luar. Semua temuan ini diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk diproses hukum lebih lanjut. Disinilah terlihat jelas penting auditor dalam membuka takbir korupsi yang selama ini tersembunyi. Setelah audit ini membuktikan adanya penyimpangan, proses hukum pun dimulai. Yuk kita lihat bagaimana penanganan kasus ini di jalur hukum. Setelah penerimaan laporan audit dari BPK, Kejaksaan Agung menetapkan 8 tersangka utama, termasuk direksi Asabri dan 2 pengusaha besar, Beni Jokro dan Heru Hidayat. Nilai kerugian yang sangat besar membuat penyitaan aset dilakukan besar-besaran, mulai dari rumah mewah, mobil, hingga saham dan tanah. Persidangannya berlangsung di Pengadilan Tipikor dan hasilnya Beni dan Heru dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Meski begitu, negara masih terus berusaha mengembalikan kerugian yang belum sepenuhnya tertutup oleh aset yang disita. Nah, kasus ini gak cuma soal kerugian, tapi juga menyimpan banyak pelajaran penting buat kita semua.
Apa saja yang bisa dipetik dari kejadian ini? Yang pertama, dana publik harus dikelola dengan transparan dan diawasi secara ketat. Kedua, peran auditor, baik eksternal maupun investigatif, sangat krusial dalam mendeteksi penyimpangan. Ketiga, regulasi sosial investasi dan pengelolaan dana pensiun perlu diperkuat agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Nah, oke teman-teman, itu tadi pembahasan lengkap soal skandal Asabri, mulai dari siapa yang terlibat, gimana modusnya, sampai peran audit yang berhasil ngebongkar semuanya. Kasus ini jadi bukti nyata kalau pengelolaan dana publik itu nggak boleh main-main, apalagi kalau menyangkut hak orang banyak kayak dana pensiun. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, khususnya buat kita yang nanti bakal terjun di dunia keuangan, akuntansi atau hukum. Mungkin cukup sekian dari pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.